Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Madelung Konstan Sodium Chloride, atau juga bisa kita sebut sebagai konstanta Madelung pada kristal klorida natrium. Boleh di next slide. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nanisa, dan juga teman-teman saya, yaitu ada Dinda, Akila, Faiz, dan Hekal. Boleh di next slide. Di slide ini kita bisa melihat topik pertama kita yaitu konstanta Madelung. Pertama, konstanta Madelung merupakan konstanta yang sangat penting dalam ilmu material, khususnya dalam kajian kristal ionik. Konstanta ini sering digunakan untuk menghitung energi potensial elektrostatik dalam suatu kristal. Nah, selanjutnya yaitu setiap jenis kristal memiliki nilai konstanta Madelung yang berbeda-beda, tergantung pada struktur dan susunan ionnya. Jadi, nilai ini tidak bersifat universal, tetapi spesifik untuk jenis kristal tertentu. Dan terakhir yaitu konstanta ini menggambarkan seberapa kuat gaya tarik-menarik elektrostatik antar ion dan ion positif dan negatif dalam fisik kristal. Nilai ini nantinya sangat penting dalam menghitung total energi potensial dalam kristal. Gambar di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan menunjukkan struktur kisi kubik dari kristal NaCl, di mana ion natrium dan ion klorida tersusun secara teratur membentuk pola tiga dimensi. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya, seperti yang udah kita ketahui, kalau misalkan konstanta Madelung itu berbeda untuk setiap kristalnya. Di sini, kayak judul, kita akan menentukan konstanta Madelung dari senyawa natrium klorida, atau yang biasa juga dikenal sebagai garam dapur. Natrium klorida ini itu adalah senyawa ionik yang memiliki bentuk bisa dibilang paling sederhana dibanding senyawa-senyawa ionik lainnya. Nah, seperti yang udah dibilang juga sebelumnya, kalau misalkan untuk menentukan konstanta Madelung, itu tuh kita harus melihat dari interaksi elektrostatik dari ion-ion di dalam kristal tersebut, di mana kalau misalkan ionnya itu memiliki muatan yang berlawanan, maka mereka akan tarik menarik. Nah, di sini natrium klorida itu punya dua atom yang bermuatan, yaitu Na plus dan juga Cl minus, dengan Na plus sebagai kationnya dan juga Cl minus sebagai anionnya. Nah, kalau kita lihat di gambar, untuk mencari konstanta Madelung, kita akan mencari total energi potensialnya. Bisa diasumsikan bahwa Na plus itu sebagai ion acuannya yang akan kita lihat interaksi elektrostatiknya antara Na plus terhadap ion-ion di sekitarnya. Nah, kalau dilihat juga dari gambar, ion-ion di sekelilingnya itu kan ada banyak banget, jadi itu dianggap eh, ionnya itu tak hingga. Terus selanjutnya bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini adalah struktur kristal dari natrium klorida, di mana struktur kristal ini tuh phase center kubik atau phase center kubik, di mana dia itu punya atom di senternya, yaitu kalau dilihat di sini tuh yang kuning yang Na plus dan di setiap muka sisi-sisinya. Nah, kalau dilihat juga eh, atom atau bola-bola yang berwarna ini tuh merepresentasikan atomnya. Seperti yang merah itu merepresentasikan Celmin dan juga yang kuning itu adalah Na+. Nah, rumus dari energi rumus dari energi potensial sepasang muka titik Q1 dan Q2 dalam struktur yang di sini itu adalah U sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R, di mana K itu adalah ketetapan konstanta kolom, yaitu bernilai 8,99 kali 10 pangkat 9. Terus terus Q1 dan Q2 itu adalah besar muatan kolom dan R itu adalah jarak antar muatan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan nilai dari modelung konstan NaCl. Jadi, caranya itu kita harus menemukan energi potensial dari ion Na+ yang ada di tengah atau yang warna kuning ini yang ada tulisan Na-nya. Nah, jadi pertama-tama itu strateginya kita mulai dari ion yang paling dekat dengan senter Na, yaitu Cl yang memiliki jarak A seperti yang tadi teman saya sudah sampaikan. Jadi, untuk energi potensial pertamanya dihitung dengan rumus yang telah dijabarkan tadi, karena tadi ada Cl-nya itu ada 6, jadi ditulis 6 K dikali E merupakan muatan dari Na plus, dan dikali minus E merupakan muatan dari Cl minus, dan dibagi dengan jaraknya yaitu A, sehingga menghasilkan nilai U1 sebesar minus 6 dikali Ke kuadrat per A. Lalu untuk energi potensial yang kedua itu merupakan ion Na plus yang jaraknya itu diagonal dengan Na plus yang ada di center, sehingga menghasilkan jarak sebesar akar 2A. Sehingga U2-nya itu karena ada 12 ion Na plus, jadi dikali 12 dikali Ke dikali E per akar 2A, sehingga menghasilkan U2 sebesar 12 per akar 2 dikali Ke kuadrat per A. Nah, karena kisi ini itu infinite atau tidak berhingga, jadi uh, energi potensial ini bisa dihitung sampai sebanyak-banyaknya. Tetapi di sini kita hitung hanya sampai
U8. Bisa di next slide. Nah, ini kita hitung sampai U8, sehingga U8 itu menghasilkan 30 KE kuadrat per akar 9A. Nah, untuk menghitung modulo konstannya, next slide please. Itu kita bisa menjumlahkan U yang telah kita dapatkan tadi, lalu dikali KE kuadrat per A, sehingga didapatkan nilai modulo konstan dari NaCl adalah sebesar minus 1,7475645946. Eh, di sini gimana kita ngaplikasiin fisika komputasi ke perhitungan konstanta Madelung ini? Sebenarnya modelnya agak sedikit berbeda dari apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Di situ kan dia sebenarnya mensumasiin interaksi kolom interaksi kolom per ionnya dengan ion Na yang di tengah itu. Bisa di slide sebelumnya lagi nggak? Nah, iya itu yang rumus yang kedua. Itu kan ada min 6 plus sampai tak berhingga lah deretnya. Nah, itu sebenarnya kalau pakai model itu kita bakal nggak dapat apa-apa itu soalnya deretnya nggak konvergen ke satu nilai. Nah, makanya di sini kita pakai model yang atas, di mana yang di atas itu kita bisa mendapatkan suatu nilai ketika kita ngeset batas kisinya itu di ukuran misalnya anggaplah min 50 sampai 50. Itu jadikan IJK-nya jalan dari min 50 sampai 50. Nah, dari situ kita diaplikasikan ke metode numerik yang tadi, silakan dilanjut. Nah, yang tadi itu ya yang ini script kodenya. Jadi kita jalanin lah sumasi IJK-nya dari min, anggaplah kisinya itu kita set variabelnya L jadi min L sampai L kan. Berarti dia gedenya kisinya itu 50 ya, 50 apa? Pokoknya bentuk cube 3D tapi 50 gitu size-nya. Nah, di situ juga ada rumus yang tadi kan, yang sin itu dia yang pembilangnya, terus penyebutnya yang distance. Jadi kan sebenarnya konstanta Madelung ini dari rumusnya udah bisa dilihat dia interaksi antar ion, interaksi potensial kolom antar ionnya itu tolak menolak sama tarik menarik. Jadi semakin besar nilainya makin makin ketahuan nih interaksinya dia juga makin besar. Nah, di sini langsung dikasih loop aja for i j k sampai dari min L sampai L. Di sini kita kecualiin untuk titik tengah Na-nya itu Na plus. Makanya di sini dikecualiin untuk koordinat 000 kan karena itu tengahnya. Terus di set mau berapa size kubusnya L sama dengan 50 misalnya. Terus ya di bawah tinggal ngeprint hasilnya. Nah, di situ ada sedikit kekurangan dan kelebihan di script kode ini, di mana kalau kita set apa ya, kalau kita set kebanyakan ukuran kisinya, dia itu memakan waktu komputasi yang banyak. Jadi perbandingannya 2n plus 1 pangkat 2. Jadi makin banyak kisi yang kita kasih ke L-nya, dia juga makin lambat perhitungan waktu komputasinya. Bisa dilanjut. Nah, ini di sini contohnya. Ya tadi kita pakai model yang tadi tuh yang udah dijelasin oleh rekan-rekan saya, yang model face centered cube, di mana Na plusnya di tengah kan. Terus kita hitung interaksi antar ionnya. Nah, ya bisa dilihat di situ ketika kita set L-nya 100, waktu kalkulasinya dia makan waktu sampai 108 detik, sekitar 1 menit 40 detik. Nah, tapi kita set L-nya 50, dia eh cuman butuh waktu 13 detik, tapi dengan waktu 108 detik yang lama itu kita makin dapat hasil konstanta Madelung yang hampir mendekati literatur yang dimana itu sekitar 1,74756 begitu. eh Udah sih paling itu aja. Silakan dilanjut. Demikian presentasi dari kami. Izinkan saya memaparkan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi perhitungan konstanta Madelung NaCl ini menggunakan metode numerik menunjukkan hasil mendekati nilai teoritis efektif. Nah, ini efektif dalam studi sistem kristal. Lalu fisika komputasi ini juga memungkinkan simulasi analisis interaksi elektrostatik dalam kisi kristal secara efisien pada sistem yang kompleks. Konstanta Madelung ini untuk NaCl ditemukan berada di angka sekitar 1,74 sekian, mempresentasikan hasil total dari tarik menarik dan tolak menolak antar semua ion positif dengan negatif dalam kristal ini. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami dapat untuk proyek kali ini. Berikutnya. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mendengarkan video ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Lahir batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.